Oke, Bu. Ya, udah. Oke, Bu. Oke, sudah ya. Dimulai. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang bagi teman-teman semuanya yang sudah join di room ini. Hari ini tanggal 2 Mei tahun 2020 kita ketemu untuk membahas masalah belajar dari COVID materinya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Julia. Untuk mempersingkat waktu, semuanya saya serahkan kepada moderator. Monggo Pak Bagas, silahkan untuk memulai acara ini. Oke, terima kasih Bu Nawang selaku host di sini. Akhir-akhir ini kita belajar di rumah, yang mana ada bencana internasional ya, yaitu COVID. Ada sedikit pelajaran yang kita ambil dari bencana internasional ini. Mungkin akan dipaparkan langsung oleh pembicara kita, Bu Julia. Waktu dan tempat, silakan Bu Julia ini. Oh ya, saya perkenalkan dulu, presenter kita ini berasal dari SD Menteng 3. Silakan Bu Julia. Baik. Terima Kameranya Bu. kasih. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Kameranya Bu. Ya, halo. Sudah bisa dimulai, Pak? Sudah bisa. Mari Bu. Dimulai, Pak. Ya, monggo silahkan Bu. Halo. Baik, selamat. Ya, silahkan Bu. Baik, selamat. Ya, tetap semangat pendidikan. Hari ini saya datang dari belajar di kas nya Pak. Bentar, Bu ya. Di layar saya belum kelihatan ya? Ya. Halo? Ya. Materinya sudah. Halo? Oh ya. Halo? Oke. Apakah suara saya terdengar? Ibu? Bisa. Udah bisa. Bisa terdengar. Pak Bagas udah saya kasih jadi host. Oke, kita lanjut ya. Tentang hari ini kita COVID-19. Mengapa saya angkat materi ini? Karena negara kita sekarang sedang musibah wabah pandemi. Mungkin untuk sebagian, bukan hanya sebagian ya, kayaknya seluruh. Kalau COVID-19 itu ada yang sangat merugikan. Namun
kita sebagai manusia selalu lebih hikmah di balik keadaan yang diberikan oleh Allah Taala. Ini Ibu terlihat gambar dari Ibu dan Bapak tidak? Terlihat, Bu. Ya, ada. Iya. Ada. Baik, di sini saya bagi sebuah pesan yang dibuat Zudi. Beliau adalah neuroscientist, pernah ikut beberapa materi. Menurut beliau, setiap manusia Tuhan insani. Jadi good kids anak yang input yang mandiri, yang berkarakter, itu karena banyak good environment, good parents, lingkungan, lalu komunikasi yang baik, saling menerima di antar keluarga, terus contoh-contoh baik, mendapatkan pengalaman. Maka anak tersebut jadi individu yang tangguh, individu yang bisa menjadi model di lingkungan, baik di masyarakat atau keluarga. Dari penjelasan ini, Dr. Amir Zudi ini menyimpulkan bahwa semua peserta didik bisa lebih banyak apabila mendapat yang pula. Sebagai guru, kita wajib atau menjadi fasilitator yang baik anak didik kita. Oke. Ternyata secara kita yang sudah melakukan pada yang seharusnya. Ternyata banyak yang seperti tadi dibahas oleh ada sadar masyarakat yang lalu mereka membuat lingkungan ini bicara kasar dan lain-lain, merugikan. Jadi kenapa saya kita semua harus atau belajar wabah penyakit ini. Jadi kita belajar mencari dari negatif yang kita menjadi individu mencari alasan atau bahasa diri, insya Allah dan yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dapat kita jalani dengan lebih bijaksana. Tema belajar dari COVID-19 di Hari Pendidikan tahun ini, saya rasa sangat lebih terasa dan menyentuh di hati kita semua. Khususnya di hati praktisi pendidikan atau saya sendiri sebagai pelaku pendidikan. Karena apa? Di sini kita diuji untuk menjadi contoh, memberikan semangat kepada anak didik kita agar mereka tetap bisa mengeksplor dirinya dengan lebih baik lagi.
belajar dari COVID-19. Belajar sepanjang hayat adalah nyawa dari Hari Pendidikan kita. Seperti yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya pernah mengikuti suatu seminar, tokoh Ki Hajar Dewantara itu sangat dikagumi oleh insan pendidikan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi waktu itu pembicaranya adalah Ibu Lili Nurlaili. Kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai atase kebudayaan di Filipina. Beliau memberikan semangat kepada saya dan peserta seminar saat itu. Menjadi guru adalah jalan menuju kebaikan. Dengan kita menjadi guru, kita dapat berbagi kebaikan. Karena sumber inspirasi pendidikan dunia adalah tokoh dari Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menjadi contoh, kita kagum banget sama pendidikan di sebuah negara, yaitu Finlandia. Di negara Finlandia, menurut Ibu Lili, mereka guru-gurunya itu wajib membaca buku karangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri belum pernah membacanya. Tapi semangatnya insya Allah kita akan selalu rasakan setiap saatnya. Jadi kesimpulannya, jika kita selalu bertanya, mengedepankan kata why, semua wabah atau apapun ujian di dunia ini tidak akan ada yang tidak bisa diatasi. Ketika mengangkat materi ini, saya sebenarnya agak sedikit terharu. Karena COVID-19 ini memberi pengaruh yang luar biasa bagi seluruh makhluk di bumi ini. Setelah kita mengetahui alasan atau mengapa COVID-19 ini terjadi, mengapa dunia begitu rusak sehingga Tuhan menurunkan wabah ini, kita akan segera mencari what would you do, apa yang harus kamu lakukan. Kita akan berusaha menyelesaikan tugas, menyelesaikan ujian dari situasi yang ada saat ini. Karena secara tidak langsung wabah COVID-19 ini mempengaruhi segi ekonomi, kebudayaan, semua aspek yang ada di negara ini. Tapi untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat, kita harus menyadari peran kita. Kita disiapkan untuk menyiapkan anak-anak didik kita tetap semangat, tetap berproses, tetap tumbuh dan berkembang, walaupun sarana, prasarana, jiwa semua terbatas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita harus tetap di rumah. Kita harus menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling rumah untuk memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Semua yang dicita-citakan dari dulu, kalau bahasanya, kalau boleh saya meminjam bahasanya Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah jadikan pendidikan itu sebagai taman bermain. Itu betul sekali. Dan sekarang Allah mengizinkan itu semua. Anak-anak diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bermain bersama keluarga.
Ada ayah yang pergi dari pagi sampai malam, sekarang harus diam di rumah dan menikmati celotehan anaknya, melihat keberantakan rumahnya, melihat kerepotan anaknya dalam mengerjakan tugasnya. Ada ibu yang tidak hanya berjibaku dengan pekerjaan rumah tangga, tapi juga harus berjibaku dengan kejar-kejaran tugas dan lain-lainnya. Tapi jika kita mengingat kata why yang tadi, alasan, kita akan menikmati semua proses itu. Menikmati kekurangan, menikmati keterbatasan, menikmati kebersamaan. Karena di balik kekurangan, keterbatasan, ketakutan yang diberikan oleh pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk belajar. Belajar menghargai, belajar menerima, belajar menghormati, belajar mendengar. Saya sebagai guru berusaha memberikan lingkungan yang nyaman kepada anak-anak dengan cara memberikan praktik baik, mengikuti saran dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, bahwa jangan berikan anak tugas yang begitu sulit, begitu banyak, menyalin, menjawab, tapi berikan tugas yang aplikatif. Karena kedepannya yang dibutuhkan adalah skill. Dan menurut saya pribadi, jika anak dapat melakukan, dapat mengalami, dapat mempraktekkan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Berikut saya tampilkan beberapa foto ketika anak-anak ini melakukan tugas-tugasnya. Lihatlah begitu banyak. Ini kayaknya jarang ada anak yang mendampingi ibunya memotong makanan, masakan, bahan-bahan. Ada kakak yang menemani adiknya dalam mengerjakan tugas, menemani adiknya makan, yang saling bekerja sama menjaga agar bahaya COVID-19 tidak masuk ke dalam lingkungannya. Ada ayah dan anak yang berdiskusi. Ada ayah bekerja sama untuk membereskan rumah, mengecat rumah, dan lain sebagainya. Jadi ternyata begitu banyak manfaat yang terjadi dari ujian yang begitu dahsyat. Jadi sungguh sangat tepat pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, mengambil tema belajar dari COVID-19. Tidak hanya kata belajar yang didapatkan, tapi juga pengalaman dan pastinya kenangan. Biarkan kenangan ini menjadi pembelajaran ke depannya. Dan saya yakin dan mudah-mudahan para peserta dalam meeting hari ini sama-sama semangat, sama-sama berkesimpulan bahwa Indonesia akan lebih baik ke depannya. Peserta didik kita akan lebih baik ke depannya jika kita semua bergandengan tangan, orang tua, guru, pemegang kebijakan, semua bergandengan tangan menentukan yang terbaik, mengajak ke arah yang lebih baik, bekerja sama, bergotong royong, kembali ke akar dari kata Indonesia. Pasti semuanya akan menghasilkan output yang sangat luar biasa. Jadi, kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 sangat memberi arti bagi kehidupan manusia di seluruh dunia.
bagi makhluk hidup di seluruh dunia. Karena kita merupakan praktisi pendidikan, orang tua yang menjadi guru di rumah, guru, seorang ibu yang guru tidak hanya profesi tapi juga menjadi jiwa. Kita harus yakini bahwa pengasuhan anak adalah proses stimulasi otak anak yang sesuai dengan perkembangan. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memahami apakah pengasuhan anak kita sudah tepat, apakah kita sudah menemani anak kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik, atau kita hanya memberikan alasan-alasan yang kadang alasan itu menjadi pembenaran atas apa yang kita lakukan. Jadi intinya adalah semangat, insya Allah COVID-19 akan jadi pengalaman terbaik dalam sejarah hidup setiap makhluk hidup di dunia. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Nawang. Silakan Ibu. Monggo Pak Bagas. Oh iya, maaf, salah. Bagas sebagai moderator. Saya sebagai moderator, yang Ibu Nawang sebagai host. Nampaknya Bu Julia salah ini ya. Oke, makasih Bu Julia. Oke, menarik sekali. Materi kali ini yaitu belajar dari COVID. Banyak kita tidak sadari pandemi ini memberikan pelajaran yang penting untuk umat manusia. Demikian yang disampaikan oleh Bu Julia. Saya juga baru kalau banyak kejadian-kejadian yang tidak terungkapkan di sini. Mungkin karena Bu Julia seorang guru ya, jadi guru SD yang menghandle banyak murid. Jadi dia sangat merasakan bagaimana murid-muridnya memiliki kesempatan yang lebih banyak lagi dengan keluarganya. Oke, Bapak Ibu, jika ingin bertanya bisa langsung dilontarkan kepada Bu Julia, atau bisa dibuka mic-nya jika ingin bertanya langsung. Nampaknya belum ada pertanyaan. Gimana nih Bu Julia, ketika pandemi ini sudah berakhir, ada nggak sisa-sisa dari nilai baik dari pelajaran di COVID ini kira-kira? Harus Pak. Jadi gini, pembelajaran kurikulum 2013 sebelumnya kan sudah kita terapkan. Nah sekarang justru semakin terasa gaungnya, semakin terasa manfaatnya kalau menurut saya. Karena di dalam kurikulum 2013 itu banyak bobot-bobot value-value hidup yang diberikan oleh guru-guru. Dan ketika keadaan seperti ini, justru value-value itu dapat diaplikasi dengan lebih baik lagi. Kalau menurut saya ya. Karena kebetulan saya mengajar di sekolah dasar, Pak. Kelas 3. Selama beberapa tahun saya megang kelas 1 itu, ketika kurikulum 2013 ini, itu kalau praktek itu agak sulit kalau di kelas kan, tidak maksimal. Tidak semua praktek bisa dilaksanakan, dan kayaknya aura atau euforia yang didapat tuh luar biasa, cuma sekarang itu lebih luar biasa lagi gitu. Karena ketika saya mengadakan komunikasi dengan
orang tua murid, walaupun hanya lewat WA, atau ketika murid melakukan praktek video call, menanyakan kabar, itu lebih terasa gitu. Kalau mereka, oh ternyata mereka bisa ya berinteraksi, oh ternyata mereka bisa peduli. Kalau selama ini kan mereka hanya mengetahui gadget itu untuk HP, untuk main ya, untuk main, nggak ada interaksi, nggak ada yang bisa dilakukan lewat gadget tersebut selain untuk main. Dia pasti minta HP-nya tuh, aku mau main, atau main TikTok, atau main like. Kalau sekarang kan enggak, mereka dipaksa untuk megang gadget, untuk apa? Untuk memperhatikan guru, mendengarkan guru. Jadi kalau misalnya kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik, orang tua membimbing, melakukan arahan guru dengan baik, pasti hasilnya, outputnya sebenarnya akan jauh lebih baik apabila dua-dua pihak itu melakukan perannya dengan baik ya. Kan hasil yang tidak baik itu karena ada salah satu yang tidak melakukan dengan baik gitu. Itu aja sih. Jadi kalau menurut saya optimis setelah pandemi ini pasti akan berlanjut. Insya Allah. Harus optimis ya Pak, biar cepat berlalu ya. Ya, kita semua di sini optimis ya ketika pandemi COVID ini sudah berlangsung. Best practice atau praktek-praktek baik itu akan terus berlangsung. Hanya mungkin dari ujian nasional aja yang sangat berpengaruh ya. Soalnya kan harusnya ujian nasional itu diluluskan lewat sekolah itu tahun depan. Ternyata sekarang ini berasa banget ya. Jadi banyak percepatan dari program-program pemerintah yang harusnya dilakukan tahun lalu, ternyata gara-gara pandemi ini bisa dilakukan sekarang ya. Saya juga nggak habis pikir dan nggak ada yang bisa memprediksi ini semua. Ternyata inilah, kalau saya lihat sih ini secara nasional pelajaran terpenting untuk kita. Jadi kita jadi bisa gimana sih cara berinteraksi dengan menggunakan daring. Itu kalau tidak terjadi pandemi ini mungkin kita nggak mungkin mau berusaha keras untuk belajar daring kali ya. Itu aja sih sebetulnya. Ada peningkatan dari kualitas sumber daya manusia untuk menggunakan secara maksimal teknologi yang sudah ada sebetulnya, sudah lama. Mungkin seperti itu ya Bu Julia ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kita terus melulu menyesali atau meratapi, saya tuh sekarang itu lebih ke arah prihatin ya Pak. Prihatinnya maksudnya gini, kayak sekarang kan kita lihat ya, kayak yang Grab atau Gojek di daerah saya ini tuh banyak sekali yang mereka melakukan kegiatan dengan berdiri di pinggir jalan, memakai tulisan-tulisan anak ibu istri saya tidak makan gini bla bla bla. Jadi kalau menurut saya sebuah sublimasi atau pengalihan yang kurang kurang pada ininya gitu. Jadi disitulah dibutuhkan lembaga yang pada saat ini mungkin pemerintah ya, untuk bisa mengantisipasi atau bisa yuk kayaknya seharusnya seperti ini loh. Makanya saya salut dengan Provinsi Jawa Barat ya, khususnya yang mengadakan pelatihan seperti ini, seminar seperti ini, dan kita harus lulus dengan mempunyai skill seperti ini. Itu saya salut gitu. Karena setelah ini pasti saya akan menjadi lebih baik, yang mengikuti ini juga pasti lebih baik. Ya jujur saya aja mengalami perubahan yang sangat luar biasa, yang tadinya nggak mau ngoprek jadi pengen ngoprek. Yang tadinya Webex cuma buat istilahnya, saya pakai Zoom kemarin, jujur pakai Zoom,
itu ke anak-anak dan anak-anak antusias. Malah ada kalimat dari anak-anak tuh gini Pak, yang saya sangat terharu tuh gini. Ya Allah Bu, udah deh Bu, mendingan belajarnya pakai ini aja terus, katanya mereka gitu. Kayaknya lebih interaktif deh Bu, lebih ini deh Bu, saya kasih kuisis. Semua itu saya dapatkan dari pelatihan ini gitu. Kalau nggak ada pandemi, kayaknya saya juga belum tentu bisa ada di sini gitu. Jadi benar sekali ada peningkatan upgrade kualitas dari setiap individu yang ada di dunia ini, saya yakin itu pasti, walaupun kecil itu pasti. Makanya saya bilang saya optimis setelah pandemi ini berakhir pasti kita akan menjadi insan yang lebih baik, dan praktik baik atau best practice yang kita ketahui itu pasti akan sangat lebih ada hasilnya. Saya yakin itu, saya optimis tahun depan pasti akan lebih baik. Gitu Pak, makanya kayak yang kemarin kita bicarakan ya, tentang literasi dan lain sebagainya itu pasti besok akan lebih baik, insya Allah. Saya yakin itu. Ibarat kita itu punya antibodi ya ketika virus itu Ya, sudah betul. menyerang. Jadi antibodi itu keluar dan itu membuat antibodi kita lebih baik lagi. Nah, cuman secara individu kalau virus itu menyerang. Nah, namun ketika virus itu menyerang secara internasional, mungkin upgrade dari masing-masing individu itu secara signifikan meningkat, karena ngoprek teknologi emang dibutuhkan paksaan kali ya, dan nggak ada yang bisa kecuali di pandemi ini. Jadi peningkatan penggunaan Zoom itu sampai 7 miliar kalau nggak salah. Sebelumnya belum ada yang memakai gitu, karena yang saya tahu itu Webex ini udah lama, sangat lama. Saya kenal Webex itu udah 5 tahun yang lalu, cuman saya nggak tahu ngegunainnya kayak gimana. Nah, disinilah ajang untuk memaksimalkan pengetahuan itu. Yang saya tahu juga ternyata direktur Zoom itu ternyata mantan dari karyawan di Webex. Seperti itu. Iya, betul. Jadi kayaknya dia membuat inovasi tersendiri untuk teleconference tanpa harus menghilangkan teknologi yang sudah ada. Mungkin iya, mungkin seperti itu ya. Jadi setiap individu, setiap perusahaan dan UMKM itu dipaksa untuk mengupgrade kemampuannya, imunitasnya, dan pengetahuan mungkin ini adalah caranya manusia itu untuk melihat ke depannya seperti apa. Seperti itu kali ya Bu ya. Iya betul Pak. Selain mengupgrade ilmu pengetahuan dari setiap individu, kita juga bisa membuka diri kita dengan lebih luas lagi. Kalau nggak begini, saya nggak kenal sama Pak Bagas. Tuh, masih muda tapi udah kemarin sebagai salah satu pembuat buku tematik. Wow, luar biasa itu. Itu juga saya kerjakan di saat ini Bu, karena saya pikir ketika ada ininya juga sih, ketika teman-teman di tim kita itu sudah mulai ngedown, saya pikir ya sudahlah, saya harus kerjakan ini. Jadi saya buka kursus itu selama berapa hari itu intensif. Saya pengen tahu gimana sih cara negara-negara maju itu meningkatkan kualitas muridnya. Oh ternyata pakai ini, saya baru mungkin pakai ini ya, cuman saya pelajarin. Oh ternyata literasi, oh ternyata numerasi. Nah itu saya ulik bener-bener. Kalau nggak ada pandemik, mungkin saya sendiri jadi males kayak gitu ya. Mungkin itu ya. Saya juga merasakan sih sebetulnya, nggak sengaja kita dipaksa untuk terupgrade seperti itu ya. Mungkin kayak Bu Nawang juga merasakan juga ya Bu ya. Kita lakukan tanpa sadar. Ya, betul. Jadi banyak sekali hikmahnya ketika ada pandemik seperti ini. Baru dirasakan, walaupun mungkin dari lingkup kecil saja ya, di rumah
di sekolah gitu. Kemudian yang tiap hari itu biasanya nggak pernah ketemu sama ayahnya gitu, bisa ketemu tiap detik. Yang tadinya anak saya ketika dia mau kuliah gitu, saya pikir, aduh ini anak belum bisa mandiri, kan belum bisa masak, belum bisa. Ternyata dengan adanya ini saya bisa istilahnya mengkondisikan dia sehingga dia bisa menyiapkan dirinya, belajar masak, belajar mengerjakan pekerjaannya dia, nyuci, ngepel, setrika, itu dalam waktu bersamaan dia sudah bisa. Nah, kok ketika bekerja kok koordinasinya cuma satu pekerjaan saja, tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tapi ternyata selama 1 bulan lebih ini dia belajar, dia mempraktekkan itu, ternyata dia bisa. Sekarang mulai sudah bisa. Oh ya, kalau aku lagi masak air, kemudian ada air yang sedang diisi air gitu di kolam gitu, oh ternyata aku harus ngecek. Kemudian di sisi lain aku mengerjakan pekerjaan yang lain, itu bisa, itu sudah mulai bisa, dan itu banyak sekali hikmahnya. Ya mungkin itu hanya kecil aja seperti itu. Ya untuk diri saya sendiri benar tadi seperti disampaikan Bu Yuli bahwa kalau tidak ada COVID ini mungkin kita tidak pernah bertemu di ruangan seperti ini ya, di room seperti ini. Nggak pernah belajar kita pasti. Benar sekali Ibu. Apalagi buat kerja seperti itu ya Bu. Judulnya aja guru tapi udah dapat dari sekolah mah ditinggalin keluarga. Kamu guru-guru yang luar biasa. Hebat. Iya, luar biasa. Pengalaman buat semua. Iya, betul. COVID-19 itu musibah atau sekarang kalau menurut saya tinggal kita melihatnya. Betul. Kalau itu musibah ya berarti dia akan melongso terus kan. Iya. Tapi kayaknya kita punya antibodi kalau ini secara kita bisa ambil hikmahnya ya banyak sekali hikmah yang kita ambil. Gimana Pak Bagas? Ya, kita secara massal kita punya upgrade, kayak punya antibodi secara langsung gitu ya, nggak sengaja, itu artinya terpaksa. Sama seperti pengeluaran antibodi itu kan terpaksa, ketika ada serangan dia keluar dia ininya. Kalau nggak ada serangan dia aman-aman aja gitu, mungkin modelnya kayak gitu. Nah tapi serentak ini modelnya kayak gitu. Iya. Ada juga kan yang lebih baik sekarang daripada maksudnya bumi juga menyembuhkan diri. Mungkin tugasnya Bu Nawang yang tadi dibahas di menjaga kebersihan dan lain nggak langsung secara terpaksa sudah terjadi. Tanpa ada pengumuman buang sampah pada tempatnya, berlaku bersih, itu udah otomatis di setiap gang ada sabun ya. Iya. Jadi semua aspek kehidupan memang ya terus sudah. Karena emang sunatullahnya begitu ya. Ada pertanyaan dari partisipan? Belum ada ini kayaknya. Mungkin hanya menyimak. Ya, hanya menyimak. Sepertinya ya. Ini masih ada Pak Agus. Monggo silakan Pak Agus, bisa tulis dengan chat. Atau langsung dibuka Bu Nawang itu mic-nya biar Pak Agus bisa mau langsung, boleh? Halo Pak Agus, ya, gimana silakan. Pak Agus? Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya Bu Yuli untuk penyampaiannya. Cuma kalau dari COVID ini, saya merasa ada positif dan ada negatifnya. Memang kita nggak mau kalau COVID itu terjadi.
terjadi. Tapi ya positifnya lebih dekat sama anak-anak, kemudian saya pekerjaan-pekerjaan rumah seperti dari sekolah dan sederhana. Cuma kalau dari pertanyaan saya, apakah mungkin nanti kurikulum mungkin setelah COVID ini berakhir dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, misalkan one day di sekolah, one day di rumah, kemudian hari berikutnya ada setoran dari anak-anak yang sudah dilakukan selama di rumah. Apakah ada mungkin rencana atau gimana ya? Oke, silakan langsung Bu Julia ditanggapi. Gimana tuh komentar Ibu ketika ada perubahan di kurikulum one day one school gitu. Seandainya. Iya, gimana tuh? Kalau dari perkembangan dari gerakan ambil sama Mas Menteri, kayaknya dia pas yang jauh karena beliau adalah memang disiapkan untuk membaca milenial ya. Pertama beliau di Menteri Kependidikan pertama kali adalah di pertemuan 1000 belajar. Kebetulan saat itu saya sebenarnya daftar cuma kelewat. Dan saya udah mengikuti Merdeka Belajar ini ini kebetulan kan punya keluarga Presiap. Menurut sebut memang dari saya memang pembelajaran terbaik adalah anak itu untuk merdeka. Kapan mereka bagaimana mereka mengerjakan tugas dan lain-lain. Dan selama ini pendapat seperti itu atau komunitas-komunitas seperti itu hanya bergerak di bawah. Mereka stay low aja. Tapi setelah saya kemarin ketika Mas Menteri diangkat langsung ketemu sama komunitas itu membuka dan langsung ini terus besokannya langsung bikin gebrakan kata merdeka sebagai suara yang pertama kali. Jadi kalau menurut saya kemungkinan terjadinya perubahan kurikulum dan lain-lain itu insya Allah akan terjadi. Karena memang arahnya disiapkan untuk generasi yang memang mandiri gitu arahnya sekarang itu. Ini hanya tangan Allah itu hanya tinggal hanya membantu proses itu menjadi lebih cepat. Kalau itu sih pendapat saya ya. Karena gerakan-gerakan Merdeka Belajar, komunitas Merdeka Belajar, komunitas gerakan sekolah menyenangkan, itu semua sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan mereka tetap stay low, tetap berjuang di antara kungkungan kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu. Nah, sekarang ini mungkin saatnya ya ternyata lebih tepat digunakan ketika kita sudah mempunyai visi bahwa memang anak-anak itu harus diberikan tanggung jawab gitu supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik sesuai dengan minatnya masing-masing. Waktu saya ikut seminar dengan Ibu Lili Nurlaili juga gitu sama. Kalau beliau lebih condong ke pendidikan di Finlandia. Jadi bagaimana sistem SKS di sana, bagaimana ada konsentrasi menurut kemampuan atau mereka bisa memilih senangnya di mana, di eksak atau di keterampilan atau di apa gitu. Dan dengan perubahan seperti ini kayaknya untuk merubah ke arah situ justru ada celah kalau memang mau dirubah. Gitu. Tapi kembali lagi, sistem di Indonesia pendidikannya adalah letterlek dan itu semua ada di atas. Kami di bawah hanya sebagai pelaku kebijakan, tapi semoga
semua guru, semua orang tua yang bisa memahami visi dan misi ini bisa selalu berpikir out of the box sehingga bisa bekerja sama menciptakan output yang lebih baik. Jadi jawaban saya ada celah ke arah situ. Tapi apa kebijakan barunya itu semua hanya struktur kementerian atau struktur pembuat kebijakan yang bisa mengetahui hal itu. Nah, kita melalui forum-forum seperti ini, karena kan forum ini direkam, bisa di-share, itu bisa memberikan masukan pada mereka-mereka yang mempunyai kebijakan, yang mampu memberikan sesuatu lebih nyata, berkontribusi, memberikan keputusan yang lebih nyata di negara kita, negara Indonesia. Setidaknya dengan dengan diskusi-diskusi seperti ini bisa membuka mindset kita, pemikiran kita kalau ternyata kita yang hanya seorang ibu rumah tangga itu ternyata bisa memberikan peran yang begitu besar bagi perkembangan anak didik itu. Itu aja sih. Pak Bagas, gimana menurut? Mungkin ada pendapat lain. Mungkin ada pendapat Bu Isni yang baru datang ini. Selamat datang Bu Isni. Bu Isni. Kalau menurut Ibu gimana nih? COVID ini ada nggak sih nilai apa istilahnya kebaikan yang ada di balik bencana ini? Bisa dibuka Ibu? Ya. Kalau yang tadi itu pandangan gimana Bu? Mic-nya ditutup ya sama udah Bu, udah dibuka Bu Nawang? Kan Bu Isni. Halo? Monggo silakan Bu Isni. Iya, tadi saya lagi chat. Oh iya. Kalau saya ada nggak nih nilai-nilai baik yang tersimpan di balik bencana ini menurut Ibu Isni? Mau memberikan komentar atau gimana? Oke. Banyak ya kebaikan-kebaikan yang nggak terlihat di dalam bencana. Emang sudah sunatullah, di balik bencana pasti ada makna tersembunyi. Dari kesimpulan saya menyimpulkan dari materi Bu Juli dan dari komentar-komentar dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat, mungkin inilah upgrade terbesar di dunia dilakukan secara bersama-sama ketika pandemi ini berlangsung. Hanya belum tahu kapan bisa berhenti, tapi kita sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih maju menggunakan alat-alat teknologi yang sebetulnya sudah lama ada. Oke, mungkin minta closing statement Bu Julia dari pemaparannya. Oke, closing statement-nya adalah berusaha terus lebih dari. Oke, mantap. Oke. Oke, mengingat waktu yang sudah sedikit masuk, pas waktunya. pas masuk, pas ajan ya tadi ya. Oke, saya akhiri perjumpaan ini. Terima kasih kepada partisipasi peserta Bapak Ibu yang hebat. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan pelajaran dari ini semua. Oke, saya kembalikan lagi kepada yang punya rumah ini Bu Nawang untuk menutup.
Baik, terima kasih pada Ibu Julia yang sudah memberikan paparannya, Pak Bagas yang sudah jadi moderator. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, Pak Agus, Bu Isti, dan Bu Trisni tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Julia menjadi tambahan pengetahuan, tambahan bekal kita untuk maju lebih baik lagi. Sekali lagi bahwa pandemi COVID ini adalah bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita memandangnya. Apakah itu sebagai bencana atau itu sebagai cobaan untuk kita lebih baik lagi. Baik, saya sebagai host, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.